Halo, selamat siang teman-teman di Facebook. Hari ini saya akan membacakan biografi dari guru saya, His Eminence Tsem Rinpoche, dari halaman 205 sampai dengan 208. Saya akan mulai dengan bahasa Inggris, lalu saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi dari guru saya, His Eminence Tsem Rinpoche. Mari kita mulai. Contact with his birth parents. Hubungan dengan orang tua kandungnya. Di sini ada foto dari Dewa Nimbo, yaitu ibu kandung dari Tsem Rinpoche. During Rinpoche's first few years at Ganden, his birth mother, Dewa, would write to him often. They maintained regular correspondence and exchanged many letters over the years. However, in all her writings, she alluded to herself only as an aunt, never revealing or suggesting in any way that she was his birth mother. Jadi, pada beberapa tahun pertama Rinpoche di Ganden, ibu kandungnya Dewa sering menulis surat kepadanya dan mereka selalu memaintain surat menyurat yang cukup teratur ya secara berkala, dan juga mereka bertukar surat selama bertahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam setiap suratnya Dewa selalu mengatakan bahwa dia adalah bibi dari Tsem Rinpoche, bukan ibunya. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah ibu kandungmu. One day, she wrote to tell him that she had separated from her husband and was now living with her two sons. She had received her PhD in Asian Studies and was teaching in Indianapolis in America. In the letter, she also said, "I'm struggling to take care of my kids. I'm sure you are struggling in Ganden. If you have trouble, look for my guru, Sokpo Rinpoche, or Guru Deva Rinpoche in Nepal. When I finish school, I'll send some money." Jadi, suatu hari, Dewa menulis surat kepada Rinpoche yang mengabari bahwa dia telah berpisah dari suaminya dan sekarang dia hidup bersama dua putranya yang lain. Dan dia telah menerima PhD di Asian Studies dan sekarang mengajar di Indianapolis di Amerika. Di surat itu dia juga mengatakan bahwa sekarang ini saya sedang kesulitan karena saya harus membiayai kedua anak saya, dan saya juga yakin bahwa kamu mengalami kesulitan di Ganden. Apabila kamu benar-benar kesusahan, carilah guru saya, Sokpo Rinpoche, atau Guru Deva Rinpoche di Nepal. Setelah saya selesai dengan sekolah saya akan mengirimkan uang. On the 1st January 1990, Sokpo Rinpoche, or Guru Deva, invited Rinpoche to visit him in his ladrang in Nepal. The invitation came out of the blue via a telegram which read, "Come to Nepal as soon as possible. Immediately, come now." Pada tanggal 1 Januari tahun 1990, Sokpo Rinpoche, Guru Deva, mengundang Tsem Rinpoche untuk mengunjunginya di rumahnya di Nepal. Dan undangan ini datang tanpa secara tiba-tiba ya, melalui telegram, dan telegramnya itu hanya berisi pesan singkat, "Datanglah ke Nepal sesegera mungkin, datang sekarang." As Tsem Rinpoche did not have enough funds to travel, he sought the advice of his guru, His Eminence Lati Rinpoche, who advised that it would be very good for him to go and not to let any obstacles deter him from making the journey. Cancer Jampa Yeshe Rinpoche even lent him the expenses needed for the trip. Jadi karena Tsem Rinpoche pada saat itu tidak memiliki cukup uang untuk melakukan perjalanan ke Nepal, dia meminta nasihat dari gurunya, His Eminence Lati Rinpoche. Dan Lati Rinpoche menasehatinya bahwa akan sangat baik bagi Tsem Rinpoche untuk segera pergi ke Nepal dan tidak
membiarkan kesulitan untuk mencegahnya untuk pergi. Kensur Jampa Yeshe Rinpoche bahkan meminjamkan uang yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke Nepal. The Mongolian Lama Sokpo Rinpoche, also known to be an emanation of Dorje Shokden Gyaltsen, knew Rinpoche's birth parents and Rinpoche's family background very well. It was Sokpo Rinpoche who gently explained Rinpoche's family background to him in his ladrang in Nepal during the Losar or Tibetan New Year celebrations of 1990, while Rinpoche sat on the floor in front of him, dumbstruck. Jadi, Sokpo Rinpoche yang merupakan lama dari Mongolia itu dikenal sebagai emanasi dari Dorje Shokden Gyaltsen. Dan beliau mengenal orang tua kandung Rinpoche dan mengetahui mengenai latar belakang keluarga Rinpoche dengan baik. Dan Sokpo Rinpoche lah yang dengan lembut menjelaskan latar belakang keluarga Rinpoche di rumahnya di Nepal atau di ladrangnya. Dan ini semua dijelaskan pada Hari Losar atau Tahun Baru Tibet, perayaan Tahun Baru Tibet di tahun 1990. Dan Tsem Rinpoche pada saat itu duduk di lantai di depannya dan sangat terkejut mendengar mengenai latar belakang keluarganya. After he told Rinpoche the story, he said, "Aren't you going to turn around and greet your father?" Setelah ceritanya selesai, Sokpo Rinpoche bertanya, "Apakah kamu tidak akan menoleh ke belakang dan menyambut ayahmu?" Rinpoche turned around in astonishment and looked at an old Tibetan man seated behind him, his face full of both pride and emotion. The old Tibetan was sitting very still, his hands shaking as he held onto an unlit cigarette that he puffed on hurriedly and nervously. Tears were running down his face. There was nowhere to hide but behind his cigarette. Rinpoche menoleh ke belakang dan dengan terkejut dia melihat seorang lelaki tua, lelaki Tibet tua itu duduk di belakangnya dan wajahnya itu dipenuhi dengan rasa bangga dan emosi, dan lelaki tua ini duduk dengan diam. Tangannya bergetar dan dia memegang sebatang rokok yang tidak dinyalakan dan dia mencoba untuk menghisap rokok tersebut dengan bergegas dan dengan tergesa-gesa ya. Dan air mata mulai mengalir di matanya karena pada saat itu tidak ada tempat untuk bersembunyi selain di belakang rokoknya. Di sini ada foto dari ayah kandung Tsem Rinpoche, Lobsang Gyatso, ya, di halaman 206 ini. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah kutipan kata-kata Rinpoche sendiri. Sokpo Rinpoche was the one who introduced me to my father for the first time in my life. He asked me to forgive my father. I did. Tsem Rinpoche. Jadi Sokpo Rinpoche lah yang memperkenalkan ayah kandung Rinpoche kepadanya untuk pertama kalinya dalam hidup Tsem Rinpoche. Dan Sokpo Rinpoche meminta Tsem Rinpoche untuk memaafkan ayah kandungnya dan Tsem Rinpoche memaafkan ayah kandungnya. Rinpoche got up to give him a hug, though his father remained seated, still shaking. And in that moment, Rinpoche knew that it was real. Tsem Rinpoche bangun dari duduknya untuk memeluk ayahnya yang pada saat itu masih dalam posisi duduk dan masih bergetar. Dan pada saat itu Rinpoche tahu bahwa cerita ini adalah benar. Ya. When Rinpoche met his father's son, his half-brother, a few years later, every last doubt was removed. Rinpoche had not expected the similarities between them to be so strong. Looking at one of them, he felt like he was looking at himself. Ketika Tsem Rinpoche kemudian bertemu dengan saudaranya, dari anak ayahnya yang lain, beberapa tahun kemudian, semua keraguan, sisa-sisa keraguan itu hilang karena Rinpoche itu sangat mirip dengan mereka, ya. Benar-benar sangat mirip dan bahkan salah satunya ketika Rinpoche melihat salah satu dari saudaranya atau kakaknya, dia seperti melihat dirinya sendiri di cermin.
All his fathers had said very simply and quietly in that first encounter was, "Please forgive me, I'm sorry." They were the first words Rinpoche heard from his biological father that Losar morning. Sokpo Rinpoche asked Tsem Rinpoche to forgive his father, and with an open heart, Rinpoche did. Jadi pada saat itu, ayahnya hanya berkata, "Tolong maafkan saya benar-benar minta maaf." Dan ini adalah kata-kata pertama yang Tsem Rinpoche dengar dari ayah kandungnya pada pagi Losar tersebut. Sokpo Rinpoche meminta Tsem Rinpoche untuk memaafkan ayahnya, dan dengan hati terbuka, Tsem Rinpoche memaafkan ayahnya. His father gave him a pouch with 5,000 Indian rupees, which was a huge amount of money for the young monk. Ayah kandungnya memberikan sebuah dompet berisi 5.000 Indian rupee, yang pada saat itu benar-benar uang yang sangat banyak bagi biksu muda tersebut atau Tsem Rinpoche. Rinpoche was relieved that he could now return the funds that Kensur Jampa Yeshe Rinpoche had lent him for the journey. Rinpoche had never ever had that much money in India. Suddenly overnight he had a father and a sponsor. Jadi Rinpoche benar-benar merasa lega ketika dia menerima uang tersebut karena sekarang dia bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh Kensur Jampa Yeshe Rinpoche untuk melakukan perjalanan ke Nepal. Rinpoche tidak pernah mendapatkan uang sebanyak itu di India, dan tiba-tiba dalam satu malam dia menemukan ayahnya dan menemukan seorang sponsor. Excited, Rinpoche wrote to update Dewa about what had transpired and related this exciting life-changing encounter. To his chagrin, she wrote one last letter to him that said curtly, "That old man in Taiwan, I don't know who he is, and I have no relations with him. If he is your father, that's fine, but I don't know him. Never ever contact me again. If you want to have a relationship with him, you do not need to have a relationship with me." Nothing seemed to make sense to the young Rinpoche, who was only finally beginning to put the pieces of his family and identity together. And yet it was Dewa's very denial that confirmed everything he needed to know of his origins. Jadi Rinpoche dengan bersemangat, dia menulis surat kepada Dewa mengenai pertemuannya dengan ayah kandungnya, dan tetapi dia benar-benar sangat terkejut karena akhirnya Dewa membalas suratnya untuk terakhir kalinya dan mengatakan dengan singkat, "Lelaki tua itu di Taiwan, saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak mempunyai hubungan dengan dia. Dan apabila dia adalah ayahmu, itu tidak apa, saya tidak kenal dia. Jangan pernah menghubungi saya lagi. Apabila kamu ingin hubungan dengan lelaki tua itu, kamu tidak perlu memiliki hubungan dengan saya." Jadi pada saat itu, semua kejadian ini seperti tidak masuk akal ya bagi Tsem Rinpoche, yang akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya dan menemukan identitasnya yang sebenarnya. Dan tetapi justru surat Dewa itulah yang mengkonfirmasi bahwa latar belakang keluarganya adalah benar, ya. In spite of the pain he experienced in relation to his family, Rinpoche has never wished them anything but goodness and happiness. Sometimes he still shares that the only thing he would like is to be able to meet his birth mother, bring her on a pilgrimage to holy sites, and introduce sacred practices to her for her long life, happiness, and well-being. Jadi walaupun Rinpoche itu mengalami rasa sakit karena masalah keluarganya, Rinpoche tidak pernah berpikir lain dan selalu berharap yang terbaik dan selalu mengharapkan kebahagiaan bagi keluarganya. Dan bahkan terkadang Tsem Rinpoche juga berbagi kepada kami bahwa satu-satunya hal yang dia ingin lakukan adalah untuk bertemu dengan ibu kandungnya dan membawanya pergi ke tempat-tempat suci, ya, dan juga memperkenalkan praktek-praktek yang
suci kepadanya agar ibu kandungnya bisa berumur panjang, bahagia, dan semuanya baik ya dan sehat. In response to the pain he had encountered and the loneliness of not having had real family for most of his life, Rinpoche turned the experience around to one of the great healing and compassion. Now he strives continuously to help his students to improve their own relationships with their parents, create greater harmony within their families, and bring people closer together. Jadi, sebagai jawaban atas rasa sakit yang dia rasakan dan rasa kesendirian yang dia rasakan karena tidak memiliki keluarga yang dekat ya selama hampir sepanjang hidupnya, Rinpoche lalu menggunakan pengalaman ini sebagai alat untuk menyembuhkan ya dan membangun kasih sayang. Dan selama hidupnya Rinpoche juga selalu berusaha agar murid-muridnya memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka dan juga memiliki keharmonisan dengan keluarganya ya. Jadi di sini halaman 208 ada beberapa foto Rinpoche dengan ayah kandungnya. Yang pertama, mulai dari kiri, Rinpoche bersama ayahnya yang memakai kaos abu-abu, dan juga di foto ini ada Rinpoche lain yaitu Ayang Drupchen Rinpoche di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan adalah seorang geshe di Ganden. Foto kedua yang di tengah adalah Rinpoche dengan kakaknya yang bernama Lobsang Punsok pada saat Lobsang Punsok mengunjungi Ganden. Yang di sebelah kanan adalah foto dari Guru Dewa Rinpoche yang juga dikenal sebagai Sokpo Rinpoche. Beliau dikenal sebagai emanasi dari Gense atau bentuk peningkatan dari Dorje Shokden. Jadi, dengan berakhirnya, dengan sampainya kita pada halaman 208, saya akhiri live stream hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti live stream ini. Sampai jumpa di live stream berikutnya.